Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik gimana seminggu ini kabarnya? Semoga Koko harap kalian baik-baik aja ya. Amin. Oke, sebelum mulai ibadah, Koko mau undang teman-teman untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga adik-adik ini Tuhan dapat memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya hanya penyertaan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kok kelihatannya adik-adik yang di rumah kayak lemes-lemes gitu ya kok ya? Oh iya. Gimana kalau kita tes dulu semangatnya, kita tepuk sekolah minggu. Ayo. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu, hari Minggu di GBT. Oh yes. Kayaknya masih kurang semangat ya? Kurang. 2,5 itu nilainya tadi. 2,5. Yuk kita ulang lagi ya. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu, hari Minggu di GBT. Oh yes. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka,
adik-adik, karena kita tadi sudah bersuka untuk memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mau lebih serius lagi. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terindah. Kita juga pasti dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan dari awal lagi adik-adik. Kita mau lebih serius lagi memuji nama Tuhan. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
adik-adik tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih telah memberkati puji-pujian kami ya Bapak. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan-Mu ya Bapak. Berkati juga koko Cici yang akan memberitakan firman-Mu. Semoga firman itu bisa kita pakai dalam hidup kami ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai firman Tuhan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Duh, ini gimana sih? Kok nggak bisa sih? Woi, kiri dong, kiri. Elah. Dek, Iya, Pak. ayo buru bantuin papa beliin kecap Iya, ke Pak. warung ya. Iya, Pak. Beli satu aja, nggak Oke, usah oke. banyak-banyak, oke? Iya, ya. Oke, Siap. makasih. Duh, ini gimana sih? Kok nggak bisa sih? Elah. Woi, kiri dong, woi. Dek, Apa sih, Pak? Berisik banget sih. itu beliin papa ini masuk angin kayaknya nggak enak badan. Iya. Beliin tolak angin ke warung. Ah, Ayo udah beli, Dek. nanti aja lah, Pak. Lagi asik nih. Ih, kamu diminta bantu ya sama orang tua malah gitu ngomongnya. Ini papa lihat udah dari tadi pagi nih ya main HP terus. Iya, udah biarin dah. Gimana sih? Ayo buru badan papa nggak enak ini. Udah nanti. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, seneng banget minggu ini Koko bisa isi firman Tuhan lagi. Koko berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik aja. Tetap adik-adik selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jarang keluar rumah kalau nggak perlu-perlu amat, jangan kemana-mana gitu ya. Karena kita terus tetap jaga kesehatan kita. Nah adik-adik, ini adalah bulan Desember, bulan dimana harusnya kita merayakan Natal secara langsung, tapi kita ada di rumah aja. Walaupun seperti itu, tetap itu harus nggak boleh mengurangi sukacita adik-adik ya. Tetap adik-adik harus bersukacita karena Yesus lahirnya bukan hanya datang ke dunia, tapi Tuhan Yesus lahir di hati kita. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya adik-adik. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau fokus, kita mau berdoa sama Tuhan sebelum kita dengerin firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Ikutin doa Koko. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami, Tuhan yang memberi kami kesehatan, Tuhan yang selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami dalam selalu keadaan yang baik. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa supaya kami terus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat orang tua kami, buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Koko mau nyampein suatu tema yang mungkin ini cukup sederhana, kita udah sering dengar, tapi Koko rasa ini perlu kita ulang untuk kita bahas. Temanya adalah mendengar dan melakukan. Nah, adik-adik bisa lihat Koko ada bawa gambar di sini. Di sini adalah gambar mendengar dan ini adalah gambar melakukan. Nah, ayat Alkitabnya itu ada di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita hanya akan baca satu ayat. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, minta orang tuanya. Adik-adik boleh buka Yakobus 1 ayat 22. Kita mau baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 22. Siap? Baca bareng-bareng ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, adik-adik bisa dilihat dari ayat ini, Tuhan mau kasih tahu sesuatu sama kita kalau kita itu bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan aja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, ini hal yang sederhana, hal yang sering kita dengar, tapi mungkin ini hal yang terus kita harus pelajari. Karena kita dengar firman Tuhan setiap minggu kan, adik-adik dengar firman Tuhan setiap minggu. Atau kalau mungkin adik-adik baca ayat Alkitab setiap hari, nah adik-adik kira-kira udah melakukan belum firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar atau sering dengar gitu ya. Nah, mendengar itu hal yang baik adik-adik.
dengan mendengar kita bisa jadi banyak tahu. Dari hal yang nggak tahu menjadi tahu kan. Contoh, ketika adik-adik nggak bisa mempergunakan suatu alat, aduh ini gimana ya cara pakainya. Tapi ketika adik-adik cari tahu, misalnya lewat YouTube, oh ternyata cara pakainya seperti ini. Adik-adik jadi tahu kan, adik-adik jadi bisa mengerti gimana cara pakai alat tersebut. Nah, dengan mendengar juga kita jadi tahu banyak informasi, hal-hal di luar sana seperti apa. Contoh mungkin kalau seperti sekarang ini keadaan COVID-19 ya, Corona ini udah seberapa banyak sih setiap hari. Atau mungkin berita-berita apa yang kita sering dengar di televisi, kita jadi tahu, wah ternyata ada kecelakaan di sini, wah ternyata ada kasus ini, dan sebagainya. Jadi mendengar itu hal yang penting adik-adik, dan kita sering lakuin juga. Contohnya mendengar papa mama nih yang sederhana, yang setiap hari kita dengar. Mungkin orang tua sering kasih nasihat apa supaya kita jangan main terus, misalnya ayo rajin belajar. Atau misalnya ketika orang tua minta sesuatu sama kita, mendengar guru. Nah, ketika kita sekolah, mungkin walaupun sekolahnya sekarang online, tapi tetap kan kita juga ngedenger guru menjelaskan pelajaran sama kita. Kalau kita nggak dengar dengan baik, kita kira-kira bisa paham nggak pelajaran tersebut? Mungkin agak susah ya. Nanti juga ngaruhnya ke kita ngerjain tugas, kita jadi nggak ngerti dan sebagainya. Atau mendengar teman kita, kalau adik-adik punya teman yang suka cerita sama adik-adik, kalian dengerin ceritanya apa, teman-teman kalian minta solusi, minta nasihat atau sebagainya gitu. Mendengar itu ada dua, ada hal yang baik, ada hal yang nggak baik. Nah, yang adik-adik sering temuin di sekitar adik-adik, adik-adik sering belajar hal yang baik atau hal yang nggak baik, karena ini akan sangat berpengaruh sama kehidupan kita. Kalau kita terus sering mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, tentu ketika kita mendengar hal yang baik, kita akan melakukan seharusnya hal yang baik juga. Tapi kalau kita mendengar setiap hari hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, hal-hal yang membuat kita jadi pemberontak, hal-hal yang membuat kita jadi suka marah sama orang tua, atau hal-hal seperti apa yang hal nggak baik, tentu kita nanti akan melakukannya hal yang nggak baik juga. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang nggak baik buat kehidupan kita. Karena hal yang baik itu selalu berdasarkan dari firman Tuhan. Di firman Tuhan kan nggak ada kan ajakan untuk kita melakukan hal-hal yang nggak baik. Semua nasihat-nasihatnya untuk kebaikan kita gitu. Entah kita diminta untuk menghormati orang tua, entah kita jangan berbohong, jangan membunuh, misal jangan mencuri dan sebagainya. Di firman Tuhan semuanya hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Nah, contoh hal yang nggak baik apa misalnya? Ketika mungkin teman-teman kita ngomong, ngasih tahu hal-hal yang gak baik buat kita, ngajakin bohong misalnya, yuk kita main yuk, kita misalnya main kemana ya, main ke warnet misalnya. Harusnya kita bisa sekolah, kita bisa ngerjain tugas, teman-teman kita ngajakin main ke warnet seharian, main komputer tuh, main game. Nah, menurut Koko itu hal yang udah gak baik. Karena seharusnya kita bisa ngerjain tugas, kita bisa bantu orang tua kita di rumah, tapi waktu kita terbuang dengan kita main game seharian. Seperti itu. Nah, kalau contoh di Alkitabnya siapa sih kok yang dia mendengar dan melakukan firman Tuhan? Ayatnya ada di Kejadian 22. Ini udah sering banget adik-adik mungkin juga udah tahu ya. Tentunya Abraham. Ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya. Sedangkan kita tahu kalau Abraham ini mendapatkan anak itu di umur yang sudah sangat tua, 100 tahun. Adik-adik bayangin Abraham mendapatkan anak di usia 100 tahun. Setelah punya anak, Tuhan minta kembali anak tersebut. Kita kalau sebagai orang tua mungkin, aduh kok anak saya udah saya
dapat susah payah tapi diminta lagi gitu kan. Tapi setelah firman yang didengar sama Abraham gitu ya, Abraham mendengar dari Tuhan sendiri, Allah yang minta kalau Ishak dibawa ke tanah Moria gitu untuk dikorbankan, dia lakuin adik-adik. Dia bawa Ishak gitu kan. Nah nyampe di bukit itu, Ishak bertanya, ini peralatan buat korban bakarannya udah ada, tapi mana nih yang mau dikorbanin? Wah, padahal kalau Ishak tahu, padahal dirinya sendiri yang mau dikorbanin gitu kan. Tapi ternyata apa? Tuhan menyediakan adik-adik, bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi ada binatang gitu kan. Nah, di sini kita lihat Abraham itu punya ketaatan sama Tuhan Yesus. Ketika dia diminta sama Tuhan, dia dengar dan dia lakuin. Dia dengar dan dia lakuin. Dia nggak komplain tentang apa yang Tuhan mau, tapi dia taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tadi kita udah bahas tentang mendengar. Kalau mendengar itu ada hal yang baik, membuat kita tahu, dari yang nggak mengerti jadi mengerti, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, di sini tuh kita ada melakukan. Melakukan tuh apa sih? Nah, berapa banyak di antara adik-adik yang ketika diminta tolong sama orang tua langsung melakukan? Coba angkat tangan ya. Oke, tuh ada yang nurut ya. Oke, bagus. Nah, atau adik-adik ketika diminta sama orang tua cuma dengar aja nih, tapi nggak melakukan. Akibatnya apa sih? Pasti ada ya. Ketika kalian taat, ketika kalian nurut sama orang tua, ketika diminta sesuatu, pasti orang tua seneng. Wih, anak aku nih si Asep nurut ya, ketika diminta tolong langsung mau. Ketika diminta bantu orang tua, contohnya mungkin menyapu, ngepel, beresin piring, cuci piring gitu misalnya, nurut. Tapi kok ini si Dani misalnya udah dikasih tahu berkali-kali, diminta tolong ini, cuma didengerin doang, iya pak, iya mah, tapi nggak pernah dilakuin. Dia cuma asik main game. Nah, pasti ada akibatnya juga. Akibatnya apa? Orang tuanya pasti marah dong. Kamu gimana sih main game terus gitu kan seharian, bukannya bantu orang tua. Nah, itu juga jadi bukti kalau kita jadinya nggak taat sama orang tua. Gimana kita mau taat sama Tuhan gitu kan. Nah, gimana kalau di sekolah? Kalau kita waktu itu sekolah diminta ngerjain tugas, ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Apa adik-adik langsung ngelakuin, apa cuma denger aja? Pasti ada akibat ya. Kalau kita cuma denger doang, ya ada tugas ini ya gitu, harus diselesaikan dalam waktu 1 jam, lalu dikumpulkan gitu. Kita cuma dengerin, tapi kita nggak kerjain. Pasti ada hasilnya dong. Nilai kita jadi nggak bagus, nilai kita jelek, dan nanti karakter kita juga jadi kelihatan. Wah, ini gak nurut nih anaknya nih gitu kan. Tapi ketika kita ngerjain tepat waktu, kita benar-benar kerjain dengan serius, kita belajar dengan baik, pasti ada hasilnya juga. Nilai kita dapat nilai yang baik. Nah, jadi ada waktu kita mendengar, ada waktu kita melakukan. Paling baik mendengar dan melakukan. Tapi mendengarnya hal-hal yang baik juga ya. Nah, mendengar dan melakukan firman Tuhan pastinya. Kita dengar setiap minggu, kita juga diajarin sama orang tua kita. Tapi apakah kita udah melakukannya itu? Contoh firman-firman Tuhan apa sih yang sering kita dengar? Bicara soal ketaatan. Gimana nih kita sebagai anak Tuhan udah taat belum? Jangan taat sama yang gak kelihatan Tuhan Yesus, taat sama orang tua, taat sama teman-teman kita. Koko juga masih belajar jujur, karena gak gampang ya kita sebagai anak-anak gitu buat benar-benar bisa taat, tapi kita sama-sama belajar. Atau firman Tuhan tentang apa? Misalnya berdoa, gimana kita bangun hubungan sama Tuhan, kita berdoa di rumah setiap hari. Apakah kita udah ngelakuin gitu kan? Atau khotbah-khotbah seperti apa, firman Tuhan apa yang kita cuma denger tapi kita nggak lakuin gitu. Nah, polanya tuh seperti ini adik-adik. Mendengar hal yang nggak baik,
cenderung kita melakukan hal yang gak baik juga. Tapi ketika kita mendengar hal yang baik, kita cenderung melakukan hal yang baik juga. Walaupun gak menutup kemungkinan ketika kita mendengar hal yang baik, kita bisa melakukan hal yang gak baik juga. Nah, jadi yang paling benar, yang paling baik itu kita dengarnya hal-hal yang baik setiap hari, hal-hal yang membuat kita semakin takut sama Tuhan, hal-hal yang buat kita semakin dekat sama Tuhan. Dengar-dengarnya lagu rohani atau dengarnya mungkin firman Tuhan. Nah, akan punya kecenderungan buat kita melakukannya hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh, ternyata firman Tuhan ajarin seperti ini, jadi saya harus seperti ini. Oh, firman Tuhan ngajarin saya seperti ini, saya harus lakukan yang seperti ini. Nah, kayak gitu adik-adik. Dan pentingnya kita mendengar dan melakukan adalah yang pasti menjadi bukti kalau kita adalah anak Tuhan yang taat. Menjadi bukti kalau kita adalah anak Tuhan yang taat. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak cuma dengar lalu lewat, tapi kita langsung lakukan. Kita dengar dan kita lakukan. Kita dengar dan kita lakukan. Dan ini yang harus terus kita lakukan, harus terus konsisten. Ketika dengar firman Tuhan apa, langsung lakuin. Ketika dengar firman Tuhan apa, langsung lakuin. Karena kita tahu firman Tuhan ada untuk terus mengajar kita, untuk terus mendidik kita supaya kita semakin baik, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semoga di firman Tuhan kali ini bisa membuat kita belajar untuk kita gak cuma ngedenger aja hal-hal yang baik, ngedengar firman Tuhan, dengar orang tua, tapi kita juga mau melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan dan Tuhan katakan melalui orang tua kita, supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Oke adik-adik, singkat hari ini kita belajar untuk kita taat, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Koko mau tutup di dalam doa. Oke, ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami belajar jadi anak Tuhan yang taat. Kami bukan hanya mau mendengar hal-hal yang baik yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan tersebut seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan, kami mau jadi anak yang baik, anak yang nurut sama orang tua kami, anak yang taat untuk berbakti sama Tuhan Yesus. Kami juga mau bangun hubungan terus dengan Tuhan melalui doa. Ajar kami di masa-masa seperti ini, kami boleh menjadi anak Tuhan yang terus punya semangat untuk kami boleh beribadah. Walaupun ibadah kami hanya secara online, tapi kami percaya Tuhan lahir di setiap hati kami, bukan hanya lahir di dunia ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Pertemukan kami secara online di minggu ke depan, di ibadah selanjutnya. Semoga damai sukacita Natal Tuhan di tahun ini boleh membawa kami semakin baik serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, Koko mau kasih tahu tugas untuk minggu ini. Tugasnya seperti ini ya adik-adik, dengerin, nanti juga akan ditampilkan juga. Nah, nanti adik-adik, kalau adik-adik yang nonton atau orang tuanya yang nonton, diperhatikan dengan baik-baik. Orang tua akan memberikan tugas kepada anak dan meminta anak untuk mendengarkan dengan baik lalu melakukannya. Oke? Nanti orang tua kalian kasih tugas sama kalian, lalu kalian dengar dengan baik apa tugas tersebut, lalu kalian lakuin. Seperti itu aja. Nah, nanti buktinya itu fotonya gitu. Nanti adik-adik kasih bukti foto kalian sedang melakukan kegiatan apa. Contohnya orang tua kalian kasih tugas kalian untuk menyapu misalnya. Tapi kalian harus bener lakuin ya. Nanti kalau nggak ditanya di bener dilakuin atau cuma di foto doang gitu. Jadi dilakuin, misalnya lagi nyapu nih gitu. Atau misalnya orang tua kalian minta kalian cuci piring misalnya. Atau orang tua kalian minta kalian ngepel dan sebagainya gitu ya, atau minta tolong ke warung dan sebagainya.
Seperti itu. Jadi nanti difoto, nanti dikirim ke Cici Christine atau Cici Sheryl. Itu tugas untuk minggu ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.